Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in biqadarin wa ajalin musamma wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rabbuhu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Allahumma ij'alna minhum. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na rabbana 'allimna alladhi yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya merasa bahagia bisa mendapatkan kenikmatan berkumpul dan bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan saya mendapatkan kenikmatan akhir hayat nanti dalam keadaan sebagaimana yang kita kerjakan sekarang ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan untuk kajian tafsir surat At-Takwir, saya bersama-sama dengan hadirin sekalian hari-hari ini disibukkan oleh berita besar di dunia, yaitu tentang wabah virus corona. Namanya saja corona, ya. Dulu Mars, ya, Mars, lalu ada lagi virus ini dan itu nama saja sekalian. Dan ini musibah ini dideteksi sekarang ini terjangkit di satu kota di Cina yang bernama Wuhan, yang berpenduduk kira-kira sekitar 10 sekian juta, antara 10 sampai 11 juta. Dan kota itu sekarang menjadi seperti kota mati. Perdagangan terhenti, aktivitas masyarakatnya terhenti, orang tidak keluar rumah, ya, semuanya panik karena takut kalau terkena virus ini. Sebenarnya mereka takutnya itu bukan karena takut kalau terkena virus ini, tapi takut kalau mati. Takut kalau mati sebenarnya itu. Karena ujung-ujungnya itu sekarang sudah 50 lebih yang meninggal dari yang suspek itu, yang sudah dideteksi terkena itu 1000 sekian itu yang positif, itu sudah 50 sekian meninggal. Yang 1000 sekian itu 80% sulit untuk ditolong karena belum ada satupun yang bisa ditolong sampai sekarang ini. Jadi yang 1000 sekian itu bisa dibilang sekarang ini sedang meragang nyawa, sedang nazak, ya. Paniknya ini luar biasa sekalian, ya. Bagaimana kita melihat dalam tayangan televisi, orang kemana-mana harus pakai apa? Masker, bahkan yang merawat segala macam, yang menangani pasien-pasien itu harus dengan berpakaian yang tertutup ujung rambut sampai ujung kaki, pakai pakaian yang khusus ini. Kita tidak bisa bayangkan kalau keadaan itu oleh Allah dibiarkan berlarut sampai dalam waktu yang lama. Ini baru hitungannya sebenarnya baru bulan, ya. Kalau benar itu dideteksi katanya bulan Oktober katanya. Tapi mulai kelihatan rame itu sekitar Desember Januari ini. Ya, tapi deteksinya katanya sudah di situ. Dan berbagai macam analisa dibuat oleh manusia. Ya, ada yang mengatakan
Ini adalah bagian dari senjata perang. Ketika perang dagang antara Amerika dan Cina itu memuncak, ya, dan Amerika tidak mampu lagi untuk melawan perang dagang melawan Cina ini, maka menggunakan senjata itu. Di lain pihak mengatakan bahwa pihak Cina yang sudah mempersiapkan virus ini untuk perang dunia, tetapi kemudian bocor istilahnya sehingga menjadi korban. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang ingin saya katakan sekalian, yang namanya virus itu makhluk Allah Ta'ala. Sekecil apapun ukurannya, itu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak bergerak dengan kehendaknya sendiri. Dia tidak punya kebebasan untuk berbuat. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Al-Quran mengatakan begitu. Sungguh engkau itu tidak melemparkan batu ketika engkau ini melontar, tapi Allah yang melontarkan itu. Artinya tangan kita ini sebagai alat saja untuk melontarkan begitu. Tidak ada satupun yang sadar bahwa virus ini makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sebagai seorang mukmin ketika melihat ini, sebenarnya dalam Al-Quran itu sudah banyak kisah yang demikian. Yang paling nyata barangkali, meskipun wujudnya bukan virus misalnya, yang dikatakan hijarah min sijil tarmihim bihijaratin min sijil. Kalau antum kupas tafsir ini, hijarah itu bentuk terkecil dari batu. Hajar itu batu. Tapi kalau hijarah itu yang kecil, kerikil lebih kecil, yang paling kecil dari kerikil yaitu hijarah. Tetapi ini hijarah ini min sijil. Ya, para ulama mengartikan makna min sijil ini, min dalam arti asalnya dari sijil, yaitu neraka, batu neraka. Ada yang mengartikan min sijil itu, sijil dalam arti tertulis. Karena di sana sudah termaktub setiap batu itu tertulis siapa sasarannya. Jadi batu yang bakal jatuh ke Abraha tidak jatuh ke gajahnya, yang harus jatuh ke gajah tidak jatuh ke Abraha. Dan batu ini segitu kecilnya, itu kalau mengenai anggota tubuh seseorang itu melepuh dan sampai jari-jarinya bisa pada putus. Itu silakan dibaca kajian tafsir surat Al-Fil itu tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Antum tahu asfim ma'kul itu rerumputan, daun-daunan yang sudah dikunyah oleh binatang ternak itu kan jadinya apa sekalian? Apa namanya itu? Itu seperti itu manusia yang terkena hijarah min sijil tadi, itu oleh Allah dibuat menjadi seperti ka'asfin ma'kul. Asf itu rumput daunan yang ma'kul, yang sudah dicerna oleh binatang tadi, hancur sekalian ini. Pertanyaannya, kok bisa Allah membuat begitu? Kenapa tidak sekalian ini? Problem yang paling besar dalam mensikapi hal-hal semacam ini, terutama kita orang-orang mukmin ini, tokoh-tokoh kita, pejabat-pejabat kita, itu sering menganggap bahwa yang namanya virus begini itu berada di luar kosmos alam ini, yang dimaksudkan dalam Al-Quran ma fis samawati wa ma fil ard. Padahal virus itu ada di dalam daerah itu, ada di dalam lingkup itu, ma fis samawati wa ma fil ard. Kalau kita sudah tahu bahwa virus itu ada dalam lingkup ma fis samawati wa ma fil ard, lalu kita tanya, liman itu siapa yang menguasai? Allah SWT. Kita membaca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tetapi semua orang mengatasinya itu menafikan Allah Ta'ala, menyingkirkan Allah Ta'ala. Tidak ada analisa
dari siapapun yang kita baca sekarang ini analisanya, yang menyertakan Allah, sekedar menyertakan saja tidak, apalagi menjadikan Allah sebagai ala kulli syai'in qadir. Tidak ada. Bahkan saya kecewa sekali ya ketika mendengar penjelasan dari Menteri Agama, meskipun Menteri Kesehatan, meskipun mungkin tujuannya untuk menenangkan masyarakat, beliau mengatakan di televisi bangsa Indonesia itu diberi kekebalan yang lebih kuat dibanding bangsa lain. Buktinya orang Indonesia yang ada di Wuhan sekarang ini tidak terkena. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalimat itu kan menentang Allah Ta'ala. Itu kan menentang itu. Buktinya bangsa kita yang ada di sana, mahasiswa, pekerja, kedutaan dan sebagainya, sampai hari ini tidak ada yang terkena. Kapan dan siapa yang terkena itu Allah yang punya rencana. Apakah setiap orang yang berhubungan dengan orang yang terjangkit virus itu pasti tertular? Tidak. Bayangkan kalau tertular sekarang ini sudah 10 juta kan yang kena di Wuhan ini. Tapi Allah beri contoh sekian persen dari 10 juta itu. Ketika Allah turunkan batu-batu itu yang menyerang Abraha, tidak menghancurkan semua orang yang ada di wilayah Mekah ketika itu, tapi yang sasarannya siapa? Abraha dan pasukannya. Ya, Abraha dan pasukannya tidak pada salah sasaran. Nah, antara sasaran dan tujuan itu harus kita pahami. Apa ini? Allah nyasar kelompok tertentu, mesti ada tujuan tertentu. Kalau yang disasar itu misalnya orang-orang yang tidak mengenal Allah, tentu Allah punya tujuan supaya orang-orang itu menjadi kenal Allah. Kalau yang disasar itu orang-orang mukmin yang mungkin banyak dosanya, Allah punya tujuan supaya orang-orang tadi itu bertaubat, beristighfar. Termasuk kalau yang disasar itu orang-orang mukmin. Kan kadang-kadang musibah itu kan juga menimpa orang mukmin. Di Aceh itu berapa korban tsunami? Dan hampir bisa dipastikan hampir 100% orang muslim kan di Aceh itu. Apakah setiap sasaran yang dituju oleh Allah mendapatkan musibah itu tujuan Allah memberikan sasaran itu sama? Tidak sekalian ini. Jadi ketika itu menimpa orang-orang yang tidak kenal dengan Allah Ta'ala, Allah ingin kenalkan, ini loh, kamu itu jangan angkuh, baru aku kasih yang seperti ini saja geger sekalian. Barang bayangkan nanti kalau seperti dikatakan dalam surat ini, katakan itu idzas sama'u idzas syamsu kuwirat. Ini kalian Allah katakan syamsunya, mataharinya dibeginikan. Artinya bubar, sudah tidak ada cahaya matahari. Yang dalam tafsir dikatakan ketika Allah menegakkan kejadian itu, manusia itu sedang sibuk-sibuknya di pasar-pasar mereka. Makna pasar kiasan ini bisa dalam arti mereka sedang sibuk-sibuknya mikir dunia. Tiba-tiba Allah gulung itu, lipat matahari itu sehingga cahayanya menjadi sirna begitu. Ini baru kecil virus corona. Ya, entah mau dikasih nama apa silahkanlah. Kemarin saya datang dari umroh itu kelihatan sekali kesibukan di bandara, cukup siapkan alat pemantau suhu badan. Ya, kemudian kita langsung diberitahu oleh petugasnya, Pak kalau nanti pulang merasa demam panas segera berobat, ini surat. Panik manusia baru. Sekali lagi baru hanya di satu wilayah kecil di bumi ini yang namanya Wuhan, kota kecil, penduduknya kira-kira 10 juta. Allah kasih virus di sana geger. Ini menggambarkan bahwa sekali lagi manusia semakin durhaka kepada Allah, bahkan semakin berani menganggap Allah itu tidak ada. Padahal kita sendiri orang-orang muslim selalu baca itu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah Ta'ala ini. Kenapa kita tidak berhubungan dengan pemiliknya? Kenapa kita tidak berhubungan dengan khaliknya? Kalau itu makhluk Allah, kenapa kita tidak minta kepada khaliknya?
untuk mohon supaya kita dilindungi. Sekian doa diajarkan oleh Nabi. Ya, manusia itu lemah Bapak Ibu sekalian, lemah sekali. Saya contohkan saja, kalau Bapak Ibu itu makan nasi sepiring itu, di dalam nasi itu ada potongan peniti misalnya, yang ukurannya 1 mili, 1/10 cm, 1 mili. Mungkin ketika makan kita tidak melihat, kita makan saja, tiba-tiba nyangkut itu di tenggorokan ini. Karena kita maka kita diminta, diajarkan Rasul kalau mau makan disuruh baca bismillah. Membaca bismillah ini itu adalah ikrar, pengakuan tentang kelemahan kita dan pengakuan tentang kekuatan dan kuasa Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal makanannya sudah kita lihat bersih, tapi kita mengakui kita tidak bisa. Jangankan peniti yang kelihatan wujudnya, yang tidak ada wujudnya, kalau ada racun tercampur, apalagi sekarang ada beras apa? Beras plastik, tidak ngerti kita sekalian. Telur katanya dari wallahu a'lam. Maka kita dianjurkan untuk bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillah ini ketika kita mau makan, ketika mau apa, itu melindungi kita. Karena ketika membaca bismillah artinya kita minta mohon perlindungan kepada zat yang maha kuat ini. Tapi sombongnya kita luar biasa, mau makan minum, ya Allah, manusia ini. Jadi sekali lagi saya katakan, tidak usah terlalu panik ya, tetapi jangan juga menentang Allah Subhanahu wa taala. Jangan menentang Allah Ta'ala. Kita mesti melakukan sebab-sebab sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Allah, sistem yang dibuat oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kita menjaga selamat, kalau suruh misalnya dibutuhkan pakai masker, ya pakai masker, tapi tidak bergantung dengan itu. Tidak lalu mengatakan kalau saya pakai masker pasti aman. Tidak, pasti amannya itu kalau Allah melindungi aku, pasti aman. Soal Allah melindunginya dengan cara apa, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ikhtiar saja. Maka kita dianjurkan begitu. Ada satu hadis kalian yang diriwayatkan dari sahabat Salman Al-Farisi. Ini hadis sahih. Sahabat Salman radhiyallahu anhu wa ardhah ini mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhalatil huma lin nafsil mutmainnah lin nafsil mu'minah. Kalau virus demam itu masuk mengenai jiwa seorang yang mukmin, orang mukmin masuk, ada virus demam, apakah corona atau apa namanya, al-huma, virus demam itu, maka fatudadi harruh min jaufin nafsi, ruhnya orang mukmin tadi itu seperti protes. Ruhnya dari dalam jiwanya itu protes, dia menyeru kepada virus tadi ini, ayatuhal huma ma turidina min hadhihi nafsil mu'minah. Wahai virus demam, apa yang kau mau dari jiwa orang mukmin ini? Rohnya yang bertanya, orang mukmin kok kena demam, apa yang kau mau wahai demam dari jiwanya orang mukmin ini? Apa yang kau inginkan ini? Fataqulu ayyatuhar ruh, demamnya itu jawab, demam yang dikirim oleh Allah Ta'ala itu jawab, wahai ruh yang baik, ayyatuhar ruhut tayyibah, wahai ruh yang baik, anna nafsaka hadhihi kanat tahiratan faqadarat hadzunub wal khataya. Ketahuilah bahwa jiwamu itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan bersih dan suci, tapi kemudian menjadi kotor oleh dosa dan salah. Menjadi kotor oleh dosa dan salah. Lalu fa'ana utahhiruha, aku itu dikirim oleh Allah untuk membersihkan kotoran tadi. Penyakit demam mengenai seorang mukmin
Sasarannya orang mukmin, tujuan Allah berbeda dengan yang lain. Tujuan Allah apa? Untuk membersihkan jiwa orang mukmin tadi yang asalnya bersih, kemudian terkontaminasi oleh dosa dan salah, maka ini dikirim oleh Allah. Fa'ana utahhiruha, saya ini datang untuk membersihkan kotoran dosa tadi. Setelah mendengar yang demikian, fatujibu harruh, ruhnya jawab, adni sampai 3 kali. Mendekatlah. Diundang itu rumahnya itu. Virus demamnya itu diundang. Jadi Ibu sekalian, ini hadisnya masih ada lanjutannya. Kemudian fatahhiriha, mendekatlah, bersihkan aku. Artinya begini Ibu sekalian, kalau kita ditimpa segala sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, apapun wujudnya, sakit, kehilangan sesuatu, gagal mendapatkan apa yang kita inginkan, itu kan semuanya musibah. Apapun wujudnya, kalau kita ditimpa sesuatu tapi bukan sebab maksiat, husnudzonlah kepada Allah, itu Allah ingin menyelamatkan diri kita. Husnudzon kepada Allah Ta'ala. Dalam riwayat yang lain, orang sakit itu pilihannya di hadapan Allah cuma 2: disembuhkan dengan diampuni dosanya, atau diambil nyawanya dengan diberikan tempat di surga. Apa ada yang buruk pilihannya? Tidak ada yang buruk. Disembuhkan dengan diampuni dosanya kalau dia ridho, atau diwafatkan dengan diberi tempat yang indah di surga. Pilihannya itu kalau orang mukmin yang kena musibah. Jadi saya ini juga batuk agak lama ini, ya, hampir 2 bulan. Saya tidak begitu, bukan tidak mau, saya kurang begitu percaya dengan dokter terus terang ini. Jadi saya itu orang yang hampir tidak pernah ke dokter, kalau kecuali tanpa pengetahuan saya, misalnya istri panggil dokter ke rumah periksa, ya sudah saya suruh periksa ini. Sebab selama ini saya kalau ke dokter ini bukan saya yang mendapatkan keterangan dari dokter, tapi dokter yang minta keterangan kepada saya. Ya, sehingga menurut saya tidak hanya dengan ilmu yang dia miliki, dia hanya nebak saja. Ini kira-kira sakitnya begini, karena ada begini maka sakitnya begini, obatnya ini. Nah, itu kan sama aja saya menghafalkan sekian baris kalimat dalam kitab saja. Tapi saya juga menyadari memang dokter juga tidak mampu begitu. Lebih mampan saya ini tadawi, seandainya ke dokter ya tadawinya kepada Allah Ta'ala. Ke dokternya itu hanya ibadah saja kita ke dokter itu, tapi tadawinya kepada Allah Ta'ala sudah, ya. Meskipun kadang-kadang ya istri itu yang sayangnya pada suami itu, ya, sampai ayo tak antar jam berapapun mau diantar, bilang sudahlah, kok terlalu risau dengan sedikit batuk aja kok begitu, terlalu risau sampai begitu, seakan-akan kenikmatan yang lain itu tidak ada. Tidak usah terlalu risau. Kuncinya tadi sekalian, semua yang menimpa kita kalau bukan karena sebab maksiat, tidak ada pilihan buruk yang dihadapkan Allah pada kita ini. Pilihannya baik. Hatta maaf ini, ada orang di sini punya harta sampai bermiliar-miliar, diambil oleh Allah sampai hanya tinggal pakaian yang melekat di baju. Tapi itu bukan karena maksiat, itu justru karena Allah ingin memuliakan orang tadi. Jangan sampai dia menghadapi pertanggungjawaban yang berat sehingga disingkirkan yang tadi itu. Kita husnudzon kepada Ta'ala itu. Kalau orang mukmin sikapnya begini, maka ketika dia turun dari jabatannya, dia tidak akan mengalami apa yang namanya post power syndrome. Karena dia sadar, saya turun dari jabatan bukan karena saya dipecat maksiat, tapi justru saya mempertahankan integritas. Saya kira Pak Sony itu, ya, Pak siapa yang dirjen imigrasi baru ya, saya tidak tahu entah agamanya apapun dia, tapi dia dalam
mempertahankan prinsip di mata masyarakat dia luar biasa itu. Kan diganti ya. Saya berapa berita kemarin itu diganti oleh Menkumham itu. Gara-gara inilah manusia ya. Indonesia juga begitu kan. Kasus kecil. Apa namanya, siapa itu? Si Harun siapa? Ya, kasus kecil sekali, korbannya lihat. Menterinya kalang kabut. Karena apa? Karena orang tidak punya pegangan. Semua takut mati, tapi tidak takut menghadapi kejadian setelah mati. Mestinya yang kita takutkan itu menghadapi kejadian setelah mati. Karena mati itu selesai sekali. Setelah itu kita hidup. Nah, hidup setelah mati itu yang kita pikirkan sekalian. Bukan matinya. Tapi hidup setelah mati itu yang kita pikirkan. Kalau orang berpikir mengenai hidup setelah dia dimatikan Ta'ala itu, tidak berani dia membela mati-matian jabatan segala macam, membawa buta, meskipun dengan melakukan dosa dan kesalahan ini. Dan sekarang masalah virus juga begitu sekalian kita lihat. Jangan terlalu panik. Saya khawatir kalau nanti ini dibesar-besarkan isunya, akhirnya malah membuat semua. Sekarang ini kan ada 5 atau 6 negara yang sudah dikatakan ini. Bahkan entah benar atau tidak, saya mendapat WA kemarin itu, ada turis dari Singapura yang datang ke Semarang. Kemarin sempat dirujuk dari Kolombia menuju ke Karyadi karena diindikasikan, entah belum pasti tapi diindikasikan dia terpapar itu. Wallahu a'lam. Bayangkan itu kalau berapa biaya yang harus dikeluarkan pemerintah. Antum tahu berapa biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi menyebarnya virus ini? Bisa jadi 1/4 anggaran untuk menjaga kesehatan masyarakat itu kesedot ke sana. Karena rumah sakit harus menyediakan ruang khusus isolasi, membentuk tim. Itu semuanya duit. Karena apa sekalian? Karena kita tidak punya pegangan. Dan saya sampai hari ini, sampai jam ini belum mendengar dari tokoh-tokoh kita, termasuk ulama-ulama kita, yang mengembalikan ini kepada Rabbul Alamin. Bukan berarti kita pasrah, tidak. Tapi kembalilah kepada Allah. Kalau ada kejadian apa-apa ini, kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Artinya dengan bertaubat, beristighfar, memperbaiki diri, mohon ampun kepada Allah, supaya yang turun itu meskipun wujudnya musibah, tapi endingnya itu jannah. Jangan yang turun wujudnya musibah, endingnya jahannam, waliyadzubillah. Jadi sekali lagi ya, dan saya kira tidak akan berhenti. Ini ada corona, nanti ada lagi apa? Ya kemarin virus Mars itu kan corona ya. Virus Mars itu kan menghantam jamaah haji bisa-bisa. Sampai sekarang antum kalau lihat orang di Saudi itu mau minum susu unta sudahnya luar biasa. Tak bisa. Karena masih dikhawatirkan terkena virus Mars sampai sekarang ini. Kita mau cari misalnya ke peternak unta itu tidak boleh. Jamaah umrah mau datang ke sana tidak boleh. Sekarang mulai mencuri-curi, ada yang coba naik unta, foto unta beneran bukan unta patung, itu mulai mencuri-curi. Apakah kita kemudian mau diajar oleh orang-orang yang tidak kenal Allah dengan isu-isu yang seperti ini? Ya mudah-mudahan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang betul-betul nalarnya sehat ya, karena bangsa yang religius ya, sekian persen, 80% lebih umat Islam. Harusnya ketika apapun yang terjadi, rudduha ilallah, rudduha ilallah, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tetapi bukan hanya dalam bentuk ucapan saja, harus ada tindakan nyata. Apa tindakan nyata yang menunjukkan bahwa kita ini berikrar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Apa artinya ikrar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Kalau maksiatnya jalan terus, kalau korupsinya tambah besar, bohongnya, dustanya tambah besar, ya tidak ada artinya itu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu ucapan orang yang sadar dan kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, sayang kita hanya biasa mengucapkan itu kalau ada apa? Orang mati saja ya. Waliyadzubillah. Baik sekalian, kita lanjutkan untuk kajian tafsirnya. Kita sampai pada ayat yang kemarin terakhir, ayat 8 ya. Wa idzal mau'udatu su'ilat, yaitu ketika bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup itu, tatkala bayi-bayi itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa pertanyaannya? Bi ayyi dzambin qutilat. Mana sudah saya katakan, redaksi ayat ini itu tidak mengatakan bahwa Allah bertanya kepada pelakunya. Kan tidak dikatakan bahwa Allah bertanya kepada orang yang, tapi dikatakan wa idal mau'udatu su'ilat, yang ditanya korbannya. Yang ditanya apa? Korbannya. Ini yang pertama, untuk menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengubur hidup-hidup bayi itu perbuatan yang mencapai tingkat keburukan, mencapai puncak, sehingga orangnya tidak patut untuk diajak bicara oleh Allah Ta'ala, tidak patut untuk diajak dialog, disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa dosa membunuh nyawa itu hisabnya oleh Allah didahulukan dibanding hisab terhadap dosa-dosa yang lain. Kan ketika kiamat itu terjadi, yang dihisabkan bukan pembunuhan saja, kan semua dosa akan dihisab, tapi yang disebutkan di sini adalah tentang pembunuhan tadi. Itu yang kemudian para ulama dengan berdasarkan ayat ini mengambil istimbat, mengeluarkan hukum dari ayat ini, itu mereka mempertanyakan, mendiskusikan mengenai status anak-anak yang dibunuh itu. Karena itu kan zaman jahiliyah. Artinya anak-anak itu adalah abnaul kafirin, abnaul musyrikin. Anaknya orang-orang kafir, anaknya orang musyrik ini. Apakah yang dibunuh itu al-mau'udah itu? Karena biasanya pembunuhan itu dilakukan dari mulai usia bayi sampai 6 tahun. Lalu sudah saya ceritakan, kalau anaknya sudah agak besar, biasanya suami itu nyuruh istrinya untuk macai anak itu, pakai pakaian yang bagus gitu dengan alasan mau diajak pergi. Padahal si suami sudah menyiapkan lubang. Nanti begitu sampai di situ, joroknya timbun dengan anak. Itu kalau anaknya sudah agak besar. Kadang-kadang ada yang lebih ngeri lagi, orang perempuan ketika mau melahirkan itu dia berada di tepi lubang tadi. Begitu bayinya lahir, dilihat kalau yang lahir itu perempuan, langsung ditimbun dengan tanah. Tetapi saya katakan kemarin, jangan kemudian menganggap ini perilaku umum pada masyarakat Arab ketika itu. Tidak, itu hanya dilakukan oleh suku-suku tertentu, ya, bahkan suku Quraisy itu tidak termasuk yang demikian ini. Bahkan pada saat itu sendiri, pada waktu itu sendiri, perbuatan mengubur bayi hidup-hidup ini menjadi perbuatan yang dibenci oleh sebagian masyarakat di sana. Ya, sebagai contoh misalnya nenek dari seorang penyair terkenal yang namanya Farasdak. Itu neneknya hidup pada masa itu dia selalu menebus, mengganti bayi yang mau dikubur itu dengan biaya, diganti uang supaya anak itu tidak dibunuh. Bahkan dalam sejarah dikatakan neneknya Farasdak ini ada yang mengatakan menebus sampai 3 atau 4 juta orang ketika itu. Kalau saya mengatakan mungkin bukan juta, maksud 1000, ya, karena juta itu begitu banyak ketika itu. 3 sampai 4 ribu orang yang ditebus itu. Artinya jangan sampai kita kemudian menafsirkan bahwa itu dilakukan oleh semua suku termasuk sukunya Nabi. Tidak, suku Quraisy tidak melakukan itu. Kemarin sudah saya sebutkan ada 3 suku yang berbuat itu, ya, yaitu Bani Tamim, ya, Bani Tamim, kemudian Bani Rabi'ah, ya, Bani Rabi'ah, satu lagi itu Bani Kindah.
Bani Rabi'ah, Bani Kindah, dan Bani Tamim. Bahkan salah seorang di antara Bani Tamim ini pernah melakukan itu sampai mengubur 8 orang, 8 gadis, 8 anaknya itu yang perempuan itu dikubur. Ketika dia sudah masuk Islam, seorang dari Bani Tamim ini, saya lupa namanya, dia menemui Nabi. Ya Rasulullah, saya sudah pernah melakukan perbuatan tercela itu, mengubur bayi itu sampai 8 orang ini. Apa yang harus saya lakukan? Ini dia bicara ini setelah dia masuk Islam. Sebenarnya setelah dia masuk Islam, dosa yang lama terampuni, kan begitu. Al-Islam yahjubu ma qablahu. Islam itu menutup dosa-dosa yang sebelumnya. Jadi orang kalau masuk Islam, dosa-dosa sebelum dia masuk Islam itu tertutup. Tapi sahabat ini saking takutnya datang kepada Nabi, mengatakan, apa yang harus aku lakukan ini? Lalu Nabi mengatakan begini, setiap bayi yang satu yang kamu bunuh, kamu harus balas dengan membebaskan 1 budak. Nah, dia tidak punya budak. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak punya budak, tapi saya ini punya unta. Saya ini punya unta ini. Maka Rasulullah perintahkan, hadiahkan setiap bayi yang pernah kamu bunuh, anak kamu bunuh, dengan satu unta. Nah, ini tentu perintah Rasul ini, kalau kita lihat dari redaksi hadisnya, itu bukan perintah lil wujub, bukan perintah yang wajib untuk dilaksanakan oleh dia, tapi perintah untuk lin nadab, anjuran untuk menguatkan dosanya sudah diampuni, dia disuruh begitu. Itu salah satu contoh bahwa Bani Tamim ikut melakukan yang demikian ini, sampai ada yang mengatakan itu. Nah, kemudian ulama memperselisihkan mengenai status anak yang didebat ini. Tentu kalau yang meninggal itu anaknya orang mukmin, ini sepakat ulama. Ada anak yang umurnya di bawah 5 tahun atau 5 tahun ke bawah, meninggal, dia belum balik, itu ulama sepakat tempatnya di surga. Tempatnya di surga. Bahkan ada satu hadis yang mengatakan, kalau ada seorang yang punya anak yang diasuh belum mencapai balik, mati sampai 3 orang, anaknya yang 3 orang itu yang akan menyediakan kapling untuk orang tuanya di surga. Maka sering kan kita katakan, kalau ada anak kecil meninggal tuh orang tuanya kita beri, Pak, dengan duit celengan, punya tabungan, karena anaknya masih balita meninggal. Ya, meskipun kadang-kadang kenyataan itu tidak semuanya orang kadang-kadang ridho terimanya. Ya, luar biasa kadang-kadang. Padahal itu bisa menjadi kemuliaan. Sehingga para ulama mengatakan, anak-anaknya orang mukmin yang meninggal dalam usia sebelum balita itu di surga. Tapi kemudian ada pertanyaan, lah bagaimana dengan anak-anaknya orang kafir? Padahal orang itu menjadi mukallaf, artinya menjadi terbebani dengan hukum agama, dihisab itu kalau dia sudah balik. Kalau belum balik kan tidak. Ini bagaimana kalau anaknya orang kafir mati tapi sebelum balik ini? Nah, ada 3 pendapat besar yang mengatakan, yang pertama, anak itu ngikuti bapaknya. Anak itu ngikuti bapaknya. Kalau bapaknya kafir, ya anaknya kafir. Ini pendapat sebagian ulama. Pendapat ini dilemahkan oleh ulama yang lain yang mengatakan, bagaimana Allah akan menghukum seseorang yang belum mampu memilih, belum punya pilihan. Dia menjadi kafir atau tidak itu belum jelas. Maka pendapat pertama itu ditentang ini. Ada yang pendapat yang kedua yang mengatakan itu di barzah bainal jannah wan nar. Tempatnya itu antara surga dan neraka. Pendapat yang kedua juga disanggah karena tidak ada tempat di akhirat itu kecuali surga dan neraka ini. Nah, pendapat yang ketiga, ini pendapat yang lebih banyak yang ulama, adalah anak-anaknya orang kafir pun kalau dia meninggal sebelum dia usia balik itu tetap dimasukkan oleh Allah ke surga. Hanya di surganya dia tidak mendapatkan kenikmatan seperti orang mukmin, tapi dia menjadi pelayan orang-orang mukmin. Nanti kalau kita nanti ditanya, kita punya jawaban.
Ya, kalau ada bayi anaknya orang kafir mati, itu salah satu jawaban mengatakan tetap di surga. Karena kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dia belum sampai mencapai usia di mana ia menjadi mukallaf, maka dia di surga. Meskipun saya katakan tadi di surganya itu dia untuk menyenangkan orang-orang mukmin, bukan untuk mendapatkan kesenangan. Ladeni orang-orang mukmin ini. Kalau anaknya orang mukmin meninggal, maka dia tempatnya di surga. Itu hukum yang diambil oleh para ulama dari ayat yang berbunyi wa idzal mau'udatu su'ilat. Ya, dan banyak hukum-hukum yang lain, ya, pembicaraan para ulama yang membicarakan tentang itu. Berikutnya adalah wa idzas suhufu nusyirat. Kalau diterjemahkan suhuf itu, dan apabila lembaran-lembaran dibuka. Apa yang dimaksud lembaran-lembaran di sini? Ditafsirkan oleh Ibnul Mundir dari Ibnu Jarih, annahu qala idza matal insan tuwiyat sahifatuhu summa tunsharu yaumal qiyamah fayuhasabu bima fiha. Kalau ada seorang manusia meninggal, mati, maka catatan lembaran-lembaran catatan amalnya itu ditutup. Tempat di mana setiap perbuatannya itu ditulis, itu ditutup. Buku amalnya, rapotnya itu ditutup. Maksudnya ditutup ini sudah tidak ada lagi pencatatan. Kemudian summatun syaru yaumal qiyamah. Nanti ketika hari kiamat, catatan tadi dibagikan. Masing-masing mendapat dan tidak akan keliru. Ya, ada para ulama yang menafsirkan bagaimana cara Allah membagikan itu. Itu ketika nanti hari kiamat, dari bawah arsy itu, dari bawah arsy Allah itu akan bertebaran buku-buku amal tadi itu. Seperti kalau kita lihat sekarang misalnya, maaf ini pengumpamaan yang tidak tepat, tapi bisa dibuat gambaran. Ada helikopter menjatuhkan apa? Pengumuman pamflet itu. Nah, jatuhnya kertas atau buku rapot itu tidak pernah sasaran. Semua jatuh kepada pemiliknya masing-masing ini. Dari bawah arsy Allah itu, buku-buku itu diturunkan oleh Allah dan jatuh ke tangan orang-orang yang memiliki tadi ini. Ya. Suasana atau tampilan ketika jatuh itu, atau bagaimana masing-masing mengambilnya itu kalau orang-orang yang mukmin ngambilnya dengan tangan kanan, kalau orang-orang kafir ngambilnya dengan tangan kiri. Perumpamaan tangan kanan dan tangan kiri itu untuk membedakan tadi bagaimana isi buku tadi. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka dikatakan di sini fayuhasabu bima fiha. Setelah semuanya menerima, masing-masing terima itu, nanti setiap orang dihisab berdasarkan apa yang ada di dalam bukunya masing-masing. Ya, banyak hadis yang menerangkan tentang ini. Jadi saya, antum, semua masing-masing dihisab sesuai dengan bukunya ini. Tidak ada orang yang dihisab dengan buku orang lain. Kalau di dunia kan begitu kadang-kadang. Tidak berbuat dituduh, sementara yang berbuat dibebaskan. Nanti di akhirat tidak ada yang begitu. Jatuh dari bawah, dijatuhkan, diturunkan dari atas, diterima oleh orangnya masing-masing, tidak akan ada yang salah, tidak mungkin salah terima, tidak mungkin salah alamat, dan nantinya dihisab sesuai dengan isinya masing-masing ini. Nah, para ulama berbeda pendapat, ya, apakah ketika itu yang dilihat oleh orang-orang itu perbuatannya
atau dosa dan pahalanya. Sebagian ulama mengatakan ketika menafsirkan faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ketika menafsirkan ulama mengatakan ada beda pendapat. Ada ulama yang mengatakan yang ditunjukkan itu perbuatannya. Tapi ulama yang lain mengatakan yang ditampilkan bukan perbuatannya, tapi dosa atau pahalanya. Ya, sama-sama benar sekalian. Kalau kita mau menerima pendapat yang mengatakan yang ditampilkan perbuatannya, sebenarnya sekarang di dunia ini sudah terbukti ada alat yang bisa merekam kejadian atau apa yang dilakukan oleh orang tertentu, meskipun dalam waktu yang cukup panjang yang lama atau di tempat yang jauh. Itu yang ditampilkan di mana itu? Masiku itu kan ada CCTV-nya itu kan. Kelihatan itu. Koran Tempo itu karena jelinya itu kan dia bisa dapat dari sumber di dalam, sehingga dia bisa menerima rekaman CCTV-nya sebelum dibongkar itu. Kalau ada yang lihat tayangan di televisi beberapa hari kan begitu. Koran Tempo itu punya hubungan yang luar biasa, dia dapat begitu. Nah, apa sulitnya Allah melakukan yang demikian kalau manusia sendiri di dunia ini sudah bisa melakukan itu? Sehingga bisa juga yang dikatakan oleh para ulama bahwa yang ditampilkan itu perbuatannya itu tidak mustahil kelihatan. Nah, nanti dari tampilan perbuatan itu sudah tergambar apa hasilnya, apakah itu dosa atau pahala, mana yang harus ditanggung atau diterima masing-masing itu. Itu yang disebut dengan wa idza suhufu nusyirat ini. Wa qila nusyirat ay furriqat baina ashabiha. Ada pula penafsir yang mengatakan yang dimaksud dengan nusyirat, ya, disebarkan itu adalah furriqat baina ashabiha, dibagikan kepada setiap pemiliknya. Teknis pembagiannya bisa tadi Allah turunkan dari bawah arsy kemudian masing-masing menerima, atau Allah perintahkan malaikat untuk membuka buku itu dan masing-masing bisa melihat. Ya, dalam surat Kahfi itu dikatakan orang-orang yang kafir ketika melihat buku catatan itu mereka kaget. Mereka mengatakan, "Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada." Surat apa ini? Antum kok diam baca surat Kahfi? Surat Kahfi ini, ya, kalau Jumat dibaca surat Kahfi. Ya, mau baca Yasin silahkan, tapi Rasul menganjurkan Jumat, malam Jumat atau hari Jumat itu baca surat Kahfi. Saya sekalian punya anak istilahnya yang sering ikuti pengajian ini, Masya Allah, beliau menganggap datangnya ke masjid itu terlambat Jumat kalau dia tidak bisa membaca surat Kahfi sampai selesai imamnya sudah naik mimbar. Paham maksud saya? Kalau beliau datang hari Jumat belum khutbah, dia baru membaca surat Kahfi separuh, kok imamnya khutbah, dia anggap kedatangannya itu terlambat. Kalau kita ada yang kalau belum qomat ya belum terlambat. Tapi Masya Allah ada anak muda, ya, di Semarang ini, kagum saya setelah saya beritahu bahwa bagaimana Rasulullah menganjurkan hari Jumat, malam Jumat baca Kahfi, dia menjalankannya untuk dirinya sendiri. Dia mewajibkan sebelum imam naik mimbar dia harus bisa membaca surat Kahfi selesai. Kalau di sini kita sholat Jumat itu, ya, di masjid di Kecamatan Pedurungan ini ada satu masjid. Saya sampai pernah mengatakan kepada muadzinnya, saya khotib, tolong dihitung dulu jamaahnya berapa yang hadir itu. Kalau belum 40 diundur dulu. Saya khawatir mau naik mimbar itu jamaahnya paling petel sana sini. Terus dia bilang, "Ustadz, biasanya kalau sudah mulai khutbah jamaahnya pada
berdatangan. Oh gitu. Saya bilang betul ternyata. Begitu kita mulai khutbah, masuk saja penuh. Saya bilang ini cara yang salah. Khutbah itu bukan memanggil orang untuk datang. Ketika khutbah harusnya jamaah sudah ada di masjid. Insya Allah di Muhajirin tidak begitu, insya Allah. Hah? Jangan kemudian mendekati qomat kata jamaah di sini pada datang karena apa? Yang dicari apa katanya? Makan. Datang ke masjid yang dicari khutbah. Kenapa saya bilang yang dicari khutbah? Ayatnya di dalam surat Al-Jumu'ah itu berbunyi idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Ulama tafsir mengatakan dzikrillah itu khutbah. Apabila engkau telah mendengar panggilan Jumat, maka bersegeralah engkau menuju dzikrillah. Dzikrillah itu kata ulama adalah khutbah. Artinya mereka yang datang setelah khutbah atau khutbah sudah dimulai itu sudah tidak masuk dalam catatan malaikat kita. Ya, dan tolong kalau di sini ada kepala kantor, mungkin ada orang yang punya bawahan, jangan sampai kita di sini manduk-manduk, tapi bawahan kita keluarkan setengah 12. Suruh jam 11 berhenti kerja. Kalau yang punya bawahan ini, kalau yang menjadi bawahan minta kepada atasannya, tolong saya dikasih kalau Jumat keluar jam 11, kalau perlu saya ganti nanti. Hari Kamisnya saya tidak istirahat atau istirahatnya hanya seperempat jam tidak apa-apa. Tapi tolong saya Jumatnya dikasih jam 11. Ada yang begitu enggak? Tidak ada, karena kita tidak ngerti syariat Jumat. Maka sekali lagi saya katakan ini baca surat Kahfi ini penting ketika saya baca. Bahwa jadu ma'amilu hadira ayat tadi itu mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma'amilu hadira wala yadlimu rabbuka ahada. Orang kafir ketika melihat catatannya begitu terperanjat. Mali hadzal kitab, tidak bayangkan dia apa-apa yang sudah ia lakukan puluhan tahun sebelumnya ternyata terdata di situ. Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan. Alangkah hebatnya buku ini, tidak meninggalkan sedikit pun baik yang besar maupun yang kecil. Bayangkan sekalian ini, kita sekarang sedang begini ini sedang proses diaudit, proses direkam, yang nanti rekamnya ditunjukkan kepada kita ini. Kalau kita pengen selamat, ya rekamannya diisi dengan rekaman-rekaman yang seperti ini. Jangan sampai ada rekaman yang membuat kita lalu terkesima melihatnya, bingung bagaimana kita mengatasinya ini. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, kecuali semuanya terdata. Wa wajadu ma amilu hadira, mereka mendapati semua yang pernah ia lakukan itu dihadirkan. Ini soal iman, karena ini adalah termasuk barang yang gaib. Soal iman. Kalau orang tidak punya iman, di mana catatan itu? Tidak ada. Apa buktinya orang maksiat ya tetap senang, yang ibadah yang susah ya banyak. Kita pikirannya begitu. Ini masalah iman sekali lagi sekalian ini. Kalau kita tidak punya iman terhadap apa yang sampaikan tadi, sudah kita akan berbuat seenaknya saja. Itulah makna wa idza suhufu nusyirat. Suhuf di sini bukan berarti suhuf seperti pada surat Al-A'la fi suhufi Ibrahim wa Musa, bukan. Suhuf di sini adalah sahifatul a'mal, lembaran-lembaran yang mencatat semua amal perbuatan kita itu. Itu nanti akan dibagikan ini. Siapapun kita, habib, kiai, menteri, presiden, semuanya nerima. Pembantu, majikan, semuanya dapat. Dan tidak mungkin dia akan mendapat milik orang lain. Dia mesti akan dapat milik sendiri. Tidak bisa kita mengatakan itu. Maka sekali lagi mudah-mudahan sekalian berhati-hatilah. Hidup ini ada pertanggungjawabannya. Sekali lagi hidup ini ada pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban di akhirat itu berbeda dengan pertanggungjawaban di dunia yang kita bisa atur kadang-kadang di dunia ini. Tapi pertanggungjawaban di akhirat tidak bisa diatur, karena malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk melaksanakan itu tidak mempan suap.
Oh, sekarang bisa diatur, begini dibeginikan, nanti skenario-nya dibuat, ya silahkan, itu dunia. Tapi di akhirat ada pertanggungjawaban, tidak bisa diatur ini. Hati-hati terhadap milik orang lain, hati-hati terhadap perbuatan yang menyakiti orang lain. Banyak-banyaklah beristighfar, hubungan silaturahmi sebaik-baiknya. Itu jalan untuk mendapatkan keselamatan ketika kita menerima catatan amal tadi. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian ya. Nah, karena tadi ada mukadimahnya, mungkin hanya satu ayat, mudah-mudahan bermanfaat. Dan berikutnya kita akan kaji ayat wa idzas sama'u kushitat. Dan saya mohon maaf sekalian untuk dua Rabu ke depan ya, mohon doanya. Saya insyaallah hari Senin sore mau berangkat dengan istri dan rombongan untuk ke Aqsa sampai tanggal 12. Saya Rabu itu baru sampai di Semarang. Mudah-mudahan perjalanannya lancar, dan saya berharap ini menjadi bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diterima, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian juga diberikan kemuliaan-kemuliaan yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'alana Allah wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan untuk memberikan soal besok, kemudian kita salam.